Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669 DJAHK 005 Tahun 2021, perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, disampaikan bahwa penegakan prinsip keadilan merupakan salah satu ciri negara hukum. Keadilan adalah hak dasar manusia, yang sejalan dengan prinsip persamaan di muka hukum. Perempuan dan anak adalah pihak yang sering merasakan dampak negatif dari perceraian. Karena itu, pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Tahukah Anda, dalam perkara perceraian perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan? Ada dua jenis perkara perceraian di pengadilan agama. Pertama, cerai gugat, perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Kedua, cerai talak, perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Apa saja hak perempuan jika terjadi perceraian? Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, ketika terjadi perceraian maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istri, antara lain mut'ah. Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul. Nafkah idah atau nafkah dalam masa tunggu. Bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, tempat tinggal, dan kiswah, pakaian, kepada bekas istri selama dalam idah atau masa tunggu. Kecuali jika bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzus, pembangkangan, dan dalam keadaan tidak hamil. Mahar terhutang. Bekas suami wajib melunasi mahar yang belum ditunaikan penyerahannya baik seluruhnya atau sebagian apabila qobla al-dukhul. Hak hadonah atau hak pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jika ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadonah, pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan, untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun kepada bekas istrinya. Nafkah madliyah atau nafkah masa lampau. Nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh bekas suami kepada bekas istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Harta bersama. Bekas istri berhak pula atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan anak berhak atas ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya. Biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau 21 tahun. Bagaimana cara memperoleh hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian? Berdasarkan buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014, menjelaskan sebagai berikut. Bagi istri yang diajukan permohonan cerai oleh suami dapat mengajukan hak-hak tersebut dengan mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan.
Jika hak-hak tersebut tidak dimintakan atau tidak dituntut oleh sang istri dalam persidangan, maka hakim memiliki hak ex officio untuk menghukum suami memberikan hak-hak tersebut kepada sang istri. Apabila pihak istri yang menggugat cerai suami, maka hak-hak tersebut dapat diajukan bersama-sama dalam surat gugatan. Sedangkan gugatan hadonah dan gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri setelah terjadi perceraian. Bagaimana jika bekas suami tidak melaksanakan isi putusan mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian? Maka langkah yang dapat ditempuh oleh bekas istri ialah mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama. Jangan takut, negara menjamin keamanan setiap warga negara. Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasarkan prinsip equality before the law. Persamaan di muka hukum. Mari menjadi pihak yang aktif untuk mendukung terwujudnya perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya dan memastikan kelengkapan data informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan. Terima kasih. Untuk informasi yang lebih lengkap Anda dapat menghubungi layanan informasi Pengadilan Agama Pemalang.